Kalau ada pengalaman yang baik, apa salah kita share, kita sampaikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan pengalaman ini kak pacak menjadi apa itu ya, satu hal yang memotivasi untuk setidaknya berbuat amanda tu ya setidaknya namanya untuk pengetahuan. Ika adalah kontrakan bedeng yang berada di Jalan Sukosari, Jalan Soekarno-Hatta, Lorong Batu Akik. Ika usaha yang aku bangun yang tahun 2018 selesai. 2018 sampai 2019 selesai. Nah, untuk memulai usaha kontrakan ni kak, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, perencanaan, kerana segala sesuatu itu harus direncanakan dengan baik, dengan matang, sehingga pas pelaksanaan kaki berjalan dengan baik. Perencanaan ni kak menyangkutlah kalau keingintahuan, apa riset tidak, keingintahuan atau riset yang kita lakukan untuk mengetahui satu wilayah itu. Jadi kalau misalnya kita punya rencana nak buka kontrakan atau nama lain itu bedeng, hal yang perlu kita ini kan lokasinya. Di mana ni lokasi yang akan kita buat tu bagus. Kalau misalnya lah di tanah itu jengok lokasi tadi kan, lokasi tanah tadi kan mak mana keadaan lingkungan strategis, sudah banyak ada fasilitas umum yang ada di situ. Karena itu menyangkut juga pemasaran kaki. Kemudian sasaran kita itu siapa? Masyarakat setempat, keluarga kecil yang baru misalnya itu, apa masyarakat namanya itu pekerja yang dari luar daerah, lagi dari daerah. Kalau misalnya aku kat di Palembang lagi di luar Palembang, ataupun ika yang namanya ika pengalaman kontrakan bebas. Karena banyak pula itu yang nanya ke Pak bebas tak, Pak bebas tak. Pemahaman bebas tu kan negatif untuk mereka, apalah macam itu, biasanya yang pirang-pirang. Jadi itu, karena itu menentukan bentuk dari bangunan yang akan kita buat. Kalau misalnya sasaran kita orang berkeluarga, berarti paling tidak memiliki kamar 2. Tapi kalau misalnya untuk kawan pirang-pirang tadi ke, mungkin kamar sikok dan agak tertutup, kena tahu dewek lah macam itu. Itu pengalamanku, kerana ada 3 itulah yang sering berhubungan denganku untuk melakukan transaksi sewa gedung tersebut. Nah, lokasi itu sama. Kemudian dalam perencanaan juga kita menentukan fasilitas. APK dia pakai fasilitas yang berkelas, dalam artian ada AC, ada wifi, ada daerah situlah masuk wifi. Kemudian juga tempat belanja atau warung di mana itu, kemudian jalan besar itu. Kemudian kaget kalau lah masuk masalah sewa itu kaget setelah bangunan itu jadi. Nah, jadi itu tadi kak, lingkungan itu sangat menentukan berhasil atau tidak kita berusaha, apalagi bedeng. Kalau bedeng ini kak agak lebih ringan daripada kosan. Kalau kosan kan wilayahnya tertentu, dalam artian dekat dengan fasilitas yang sekolah, apa segala macam itu, penduduk padat. Tapi kalau kontrakan atau bedeng itu dah dia pacak di pinggir kota, tapi masih terjangkau untuk wilayah-wilayah ke dalam kota. Kerana kalau kita buat di dalam kota, kerana aku buat kan di Palembang, jadi berdasarkan pengalamanku yang ada di Palembang.
Nah, desain kalau yang sistem bedeng lama itu kan desainnya mana ya? Dia 5 atau 4, kemudian ada ruang tamu, kemudian dimasuk dikit itu ada kamar, siko ada lorong, kemudian dapur dan. Nah, ada juga yang ku buat Ika, ya aku melakukan itu nyingok contoh di perumahan. Jadi aku masuk di tiap-tiap perumahan, cak-cak bertanya, cak-cak nak beli kan nyingok. Nah itu yang tergambar di dalam benakku tadi kan. Tanya gue kalau itu kamar, apa nak 2 kamar untuk keluarga. Makanya aku buatlah yang 2 kamar dengan ukuran 6x6. Jadi ada ruang tamu, ruang dapur, kemudian kamar 6x6. Jadi kalau tanah skapling itu yang 1530 itu pajak dapat 6 kamar, kemudian ada kelebihan untuk jalan tengah dan itu jalan yang di depan itu. Nah, itu. Kemudian masalah modal. Ya untuk buat bangunan bedeng juga kan sama mak kita bangun rumah, tapi iya sama biayanya pun. Nah biayanya kan tak kecil, pajak sampai ratusan juta sampai miliaran kalau kita nak bangun. Tapi jangan patah semangat, karena ada cara yang bertahap bangun tu. Tidak semata-mata khawatir kalau tak selesai. Tak, kita juga ada tahapan-tahapan. Jadi pajak bertahap pembuatan yang ku buat ni kak, ku bertahap. Jadi hampir 2 tahun habis waktu. Memang kalau dikalkulasikan biayanya cukup wow. Tapi itu bukan berarti kita harus menyerah dalam membuat satu usaha. Tapi ini pemicu usaha itu supaya dapat. Jadi memang untuk anggaran yang dibutuhkan tentunya cukup tinggi, cukup besar, bisa ratusan sampai miliaran rupiah. Jangan pula bertanya itu mana cari modal. Gampang kalau nak cari balik modal dan bangun jual balik modal. Nah, keuntungan bangun bedeng atau sewaan, entah itu kosan dengan rumah itu beda. Rumah itu nilainya tak naik, tapi kalau tempat usaha kita jual kembali itu lebih tinggi karena dia ada tempat usaha. Kalau rumah itu bedanya. Kemudian sistem pemasaran, cuma sistem pemasaran tu kaget belah, karena pemasaran itu gampang-gampang susah. Jadi kita itu yang penting bangun dekat dulu dengan niat yang kuat, bismillah, masa ada modal, kemudian lokasinya kita survei layak atau baik, bagus, keamanannya juga mana, lingkungannya disika kan. Karena payah kita kak kalau di lingkungan orang yang iri-irian, gawat, tidak maju. Tapi mudah-mudahan usaha kalau nak dikembangkan atau kita ingin membuat satu usaha yang ini niatnya itu. Kemudian yang jangan pula lagi peraturan. Berarti izin dari pemerintah, baik melalui RT, lurah untuk bangun, karena kan menyangkut bisnis. Menyangkut bisnis ika akan berdampak di lingkungan. Apalagi yang tadi ika yang mengudinya pirang-pirang itu akan berdampak baik itu positif maupun negatif. Jadi mudah-mudahan yang pengen dia berusaha, pengen membuka usaha bedeng misalnya itu, ya jangan pula nengok biaya besok, jangan pula takut kan, karena segala itu pecah ada jalannya. Ya, itu yang dapat ku bagikan pada saat ini. Mudah-mudahan